Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya. Jika di video yang kemarin saya sudah membahas terkait dengan perbedaan pencatatan antara agen dan cabang, maka di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pencatatan dan perlakuan akuntansi dari mulai jurnal sampai pelaporan, sampai dibuatin laporan keuangan untuk pusat dan cabang. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika pusat mempunyai cabang, maka dia itu nantinya akan membuat dua jenis laporan keuangan. Yang pertama itu khusus laporan keuangan pusat, dan yang kedua laporan khusus untuk gabungan antara pusat dan cabang. Nah, ketika transaksi itu sudah berlangsung, maka proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang akuntan yaitu memasuki ke tahap-tahap siklus akuntansi terkait jurnal umum, buku besar, sampai dibuatlah laporan keuangan. Karena di sini antara cabang dan pusat mereka masing-masing menjalankan operasinya sendiri, sampai ke pembuatan sistem informasi akuntansinya pun mereka membuat sendiri, sehingga ketika di sini cabang beroperasi dan pusat pun beroperasi, otomatis mereka akan menghasilkan laporan keuangan tersendiri. Nah, sehingga antara cabang dan pusat mereka akan memiliki laporan keuangan terpisah sebelum digabungkan. Karena pada setiap akhir periode, cabang-cabang yang merupakan bagian dari pusat itu mereka akan membuat laporan keuangan khusus cabang. Di setiap akhir periode, pusat pun sama akan membuat laporan keuangan khusus pusat. Nah, gunanya untuk apa? Kenapa sih cabang dan pusat harus membuat laporan keuangan tersendiri belum digabung dulu? Untuk memudahkan dan mengevaluasi bagaimana sih perkembangan dan bagaimana kondisi keuangan di setiap cabang dan di pusatnya. Nah, kalau sepertinya si cabang dan pusat tidak membuat laporan keuangan terpisah, langsung digabungkan saja, maka nanti kita akan kesulitan cabang mana yang perlu kita perbaiki, contohnya untuk peningkatan penjualannya, atau bagian cabang mana yang mengalami kendala dalam pengelolaan biayanya. Nah, kalau cabang tidak membuat laporan keuangan, otomatis nanti bagi pusat tidak bisa mengevaluasi dan tidak bisa memutuskan mengambil keputusan apa yang akan dia lakukan terhadap cabang tersebut. Nah, maka dari itu di sini si cabang dia akan membuat laporan keuangan internal khusus dia, dan pusat pun akan membuat laporan keuangan khusus pusat. Nah, contoh lah sekarang itu bulan Agustus. Nah, nanti di akhir Agustus ini cabang akan membuat laporan keuangan bulan Agustus. Pusat pun akan membuat laporan keuangan bulan Agustus. Nah, setelah dua bagian, setelah cabang dan pusat membuat laporan keuangan masing-masing, maka tibalah saatnya si pusat akan membuat laporan keuangan yang nantinya laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak eksternal. Contohnya, kalau seperti perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek, otomatis laporan keuangan dia itu harus terpublish dong di Bursa Efek setiap periodenya. Kalau sepertinya tahunan, berarti setiap akhir tahun nanti akan membuat laporan keuangan tahunan si pusat. Contohnya kita ambil yang BJB, karena kita kan bagian dari BJB ya. BJB itu salah satu bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kita ketahui bahwa bank BJB itu memiliki berbagai banyak cabang. Tapi yang dilaporkan oleh BJB pada Bursa Efek itu hanya satu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan apa sih yang dibuat oleh BJB ya pada saat dia menyerahkannya ke bursa? Nah, yang dia serahkan kepada bursa itu bukan laporan keuangan BJB pusatnya saja, tetapi si BJB tersebut akan menggabungkan laporan keuangan pusat dengan semua cabang yang termasuk ke dalam BJB. Maka dari itu, nantinya akan dihasilkan satu jenis laporan keuangan yang terpublish di bursa, di mana laporan tersebut memberikan informasi secara menyeluruh, baik itu yang ada di pusat dan ada di cabang. Sehingga kalau kita lihat di judul laporan keuangannya,
itu judulnya itu bukan laporan keuangan tersendiri, bukan laporan keuangan BJB, tapi laporan keuangan BJB laporan keuangan konsolidasian, yang menandakan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan gabungan dari pusat dan cabang-cabang mereka. Seperti itu.